الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستغيثه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Amin, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita merayakan Idul Fitri dalam suasana lebih baik dari tahun-tahun kemarin karena wabah COVID-19 sudah mulai mereda. Tapi walaupun demikian, kita hendaknya tetap waspada, berhati-hati, menjaga kesehatan karena wabah akan selalu berulang dan musibah akan datang tiada terduga. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, di hari yang bahagia ini khatib ingin mengajak hadirin, khususnya khatib pribadi, untuk merenungkan makna kehidupan secara mendalam, supaya kita dapat belajar dan memahami atas segala ketentuan Allah yang menimpa kepada kita. Kalau kita camkan dan perhatikan perjalanan kehidupan manusia, banyak pelajaran, banyak edukasi yang bisa kita peroleh dari rangkaian kehidupan tersebut. Kehidupan manusia tidak lepas dari keadaan baik dan buruk, susah dan senang, sehat dan sakit, senggang dan sibuk, aman dan tidak aman. Itu semua variasi yang menyadarkan kita bahwa hidup itu tidaklah tetap dan bersifat fluktuatif. Kalau sehat akan mengalami sakit, kalau yang kaya akan mengalami pailit, kalau yang senggang akan mengalami repot. Sungguh tepat apa yang disampaikan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya adalah
Dan kami pasti akan menguji diri kalian semua dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta atau dicuri orang. Salah satu di antara ada yang terbunuh, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 555. Menurut para pakar kehidupan, dunia itu sejak dihuni manusia beberapa ribu tahun yang lalu selalu dihinggapi oleh berbagai problematika kehidupan. Apakah itu problem peperangan dan permusuhan, baik perang antar kelompok, antar suku maupun perang dunia. Ada juga musibah wabah penyakit berganti-ganti menelan korban jiwa serta harta, seperti yang pernah kita alami COVID-19 dan varian-variannya. Dunia ini dari dulu sampai sekarang juga sering ditimpa oleh kelaparan yang sangat menyedihkan, diderita oleh kelompok kecil masyarakat maupun kelaparan massal yang menimpa suatu negara. Seperti halnya di sebagian negara Afrika, Yaman, yang teranyar adalah negara Ukraina dan negara-negara kecil lainnya. Dan bumi ini pula sering dilanda bencana alam, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itu, musibah yang saling berganti akan tetap melanda manusia sepanjang masa sampai dunia ini tiada. Semua musibah tersebut bisa berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan manusia supaya sadar bahwa dirinya adalah rentan terhadap kemusnahan, berfungsi menyadarkan manusia bahwa kesengsaraan akibat peperangan, akibat bencana alam, akibat virus bisa terjadi karena kelaparan yang melanda suatu daerah. Menurut para pakar yang mengamati tentang perikliman, sebentar lagi akan banyak bencana alam dan kelaparan diakibatkan oleh perubahan iklim karena terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah, baik di darat maupun di lautan, baik air maupun udara, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Perubahan iklim yang menyebabkan ketidakteraturan cuaca dan curah hujan, sehingga terjadi gagal panen dan kesulitan bahan pangan, itu semua karena akibat ulah tangan manusia dalam memanage sumber daya alam. Mereka serakah dalam mengeksploitasi bumi dengan semena-mena, tanpa batas dalam mendapatkan kekayaan dan melupakan masa depan, sehingga ada kesenjangan sosial di antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita renungkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini memberikan pembenaran bahwa segala bencana yang menimpa manusia adalah merupakan akibat dari kesalahan kita sendiri, dan musibah tersebut sebagai bentuk hukuman atas akibat kesalahan mereka itu. Allah telah menjadikan hukum-hukum alam yang terdapat di bumi itu, dan jika dilanggar maka konsekuensinya akan mengalami kehancuran yang dampaknya sangat merugikan terhadap kita sendiri.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang artinya adalah apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja bencana, problem, masalah yang menimpa kalian maka dari kesalahan diri kalian sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 76. Dalam fikih kebencanaan yang dikeluarkan oleh para ulama dan ahli hikmah, memahami bahwa bencana merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bencana merupakan ujian, cobaan keimanan dan edukasi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan memahami bahwa apapun yang menimpa mereka adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim. Bencana merupakan ketetapan dan ketentuan bimasyiatillah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi peperangan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada bencana yang terjadi karena perubahan siklus alam yang tidak ada kaitannya dengan manusia, seperti gempa, bencana yang terkait dengan perilaku manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifaannya. Contohnya mengeksploitasi alam, politik global, perang nuklir. Bencana bisa terjadi karena dosa sosiologis manusia yang salah perhitungan terhadap alam, seperti membangun pemukiman, menanami sayuran, pepohonan di lereng gunung, sehingga menyebabkan terjadinya longsor dan banjir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Manusia hidup di dunia mempunyai tugas sebagai khalifatu fil ardh, memakmurkan dan memelihara supaya bumi tidak cepat rusak maupun musnah. Jika manusia lebih banyak yang merusaknya, maka bumi akan lebih cepat akan membinasakan manusia. Dan hal tersebut harus disadari oleh segenap umat manusia. Jika melakukan kesalahan pengelolaan menyebabkan kerusakan tatanan dan peradaban dunia, maka konsekuensinya akan dirasakan oleh dirinya dan oleh orang lain, bahkan oleh makhluk Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, seyogyanya kaum muslimin ketika mengalami musibah apapun yang menimpa dirinya harus melakukan introspeksi diri, muhasabah, mengevaluasi kesalahan apa kiranya yang dilakukan, dan secepatnya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kewaspadaan adanya bencana global berupa perang dunia ketiga yang saat ini mengancam umat manusia sangat diperlukan, sebab bencana biasanya tiba-tiba datangnya dengan waktu yang tidak ditentukan dan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, gunung meletus di Gunung Semeru Lumajang kemarin. Dan yang teranyar adalah isu demilitarisasi dan denasifikasi yang dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara Ukraina, yang nyaris terjadi perang dunia ketiga apabila ada karena keterlibatan dan intervensi pihak NATO yang turut memperuncing persoalan. Apabila itu dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia, perang nuklir yang bisa memporak-porandakan dan memusnahkan tatanan dan peradaban dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala patut kita cermati bersama. Allah berfirman, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Quran surat 7 ayat 97. Dilanjutkan kemudian,
Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggelahan naik ketika mereka sedang bermain? Quran surah 7 ayat 98. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Siapa yang menyangka bahwa akan terjadi peperangan antar Rusia dan Ukraina yang menelan banyak korban? Bahkan pengamat politik dunia tidak menyangka kalau akan terjadi peperangan, sehingga melahirkan ketakutan dan kelaparan. Siapa yang menyangka akan terjadi penyerangan dan penodaan Masjid Al-Aqsa oleh agresor Zionis Israel di bulan suci Ramadan kemarin yang banyak menelan korban jiwa kaum muslim Palestina? Siapa sangka dengan tiba-tiba adanya wabah pandemi COVID-19 yang melahirkan krisis ekonomi dan kemanusiaan, tidak ada yang mengira datangnya longsor, banjir bandang, gunung meletus di beberapa tempat di Indonesia. Semuanya atas rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di akhir khutbah kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita berpuasa sebulan suntuk juga hendaknya semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan kedua orang tua yang sudah lansia dan renta. Oleh sebab itu, tugas anak mudik pergi untuk menemui orang tua yang ada atau yang tugas di luar kota dalam rangka untuk menyampaikan kasih sayangnya sebelum mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sisa-sisa umur orang tua kita pergunakan untuk sebaik-baiknya, untuk memasukkan mereka-mereka itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya mudik lebaran ini menjadi momentum terbaik untuk merajut kebersamaan dengan orang tua, memberi pertolongan pada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian problematika kehidupan yang menimpa kita, sikapilah dengan tenang, waspada, pelajari cara perlindungan, ikhtiar bertanya kepada para pakar, dan tidak berhenti berdoa kepada Allah, pasrah total kepadanya. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan serta menjaga kita atas makar skenario kejahatan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.